Selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini adalah, kalau tidak salah, yang keempat kali ya, atau ketiga kali saya mengisi kelas Dhamma di wihara ini, dan saya jujur merasa sangat senang, ya, sangat berbahagia. Apalagi tadi ada yang menyanyikan lagu saya, ya. Mudah-mudahan syair yang ada di lagu tersebut dapat dipahami, ya, dapat dibawa pulang nanti untuk oleh-oleh mendengarkan Dharma pada sore hari ini. Karena pada hari ini Bante juga menyampaikan Dhamma terkait dengan topik yang dinyanyikan tadi ya, tentang mindfulness. Barusan saya naik ke tangga ya, saya hitung ada 5 anak tangga. Lalu di samping saya ada 2. Dan Bante mempunyai satu kebiasaan ya, dimanapun itu biasanya Bante kalau menaiki tangga itu selalu ngitung. Ya, bahkan di tempat tinggal Bante di lantai 3 ya, di Mangga 2 sana, saya hafal berapa jumlah anak tangga itu. Dari yang paling bawah sampai ke loteng, itu ada 3 step, saya hafal. Jadi pertama kali masuk pintu, ya kurang lebih ada 3 meter sebelum naik tangga. Lalu langkah pertama sampai ke lantai 1, sampai ke lantai 2, sampai ke lantai 3, itu kurang lebih ada 59. Karena kebiasaan itu, tadi waktu saya naik tangga di samping ya, tangga apa bukan ini bahasanya? Katakanlah tangga ya, karena mirip, itu ada 5, dan di samping saya ada 2. Karena kebiasaan Bante seperti itu, maka di mana tempat selalu melakukan hal yang serupa. Ya. Bahkan setiap langkah itu Bante mempunyai kebiasaan, karena kurang lebih udah hampir 18 tahun. Ya. Mempunyai kebiasaan kalau kaki melangkah itu rata-rata yang kanan dulu. Ya. Setiap kaki melangkah, karena biasa juga baca mantra, ya, mantra Om Mani Padme Hum, maka kaki kanan melangkah Om, kiri Mani Padme Hum. Jadi setiap 6 anak tangga itu 1 mantra. Dan demikian juga kalau turun. Nah, itu kebiasaan Bante. Nah, ternyata Bapak Ibu, kebiasaan yang seperti ini menjadi habit. Habit itu menjadi kebiasaan. Tetapi ini kebiasaan yang baik. Dan itu Bante lakukan selalu ada perhitungan. Ya. Kalau di tempat tinggal Bante itu kurang lebih ada 58 anak tangga seperti itu, maka berapa kali Bante membaca mantra? Nah, Bapak Ibu hitung sendiri. Ya. Boleh juga nanti setelah pulang dari sini, hitung di sini ada berapa kursi. Atau ada berapa jendela. Ya kan? Atau kalau mau mengikuti Bante,
Setelah turun dari mobil atau motor, di luar kan ada tangga ya. Nah, hitung ada berapa. Lalu naik lagi, ya, ke Bakti Sala yang di atas. Ya, ada tangga lagi. Boleh tuh dihitung ada berapa anak tangga. Nanti kalau sudah terbiasa, tingkatkan dengan kombinasi baca mantra. Nah, itu sekilas sepintas yang selama ini Bante lakukan di setiap waktu. Bahkan bukan hanya baca mantra dan menghitung anak tangga, bukan hanya itu yang dilakukan. Tapi banyak hal, ya, termasuk ngunci pintu. Di loteng Kuti Bante itu ada 2 kunci pintu, nanti bisa Om, Mani, turun tangga Mani, Om, Mani, Padme Hum, sampai ke bawah. Nanti buka apa kunci? Om, tutup Mani, terus. Nah, ini yang Bante lakukan. Ya, yang Bante lakukan setiap hari, setiap momen dalam kegiatan apapun. Nah, ini sudah menjadi habit kurang lebih selama 18 tahun. Makanya ada satu wihara meminta saya datang untuk menyampaikan dhamma, Bante bahas tentang Om Mani Padme Hum. Tapi untuk hari ini kita tidak akan membahas Om Mani Padme Hum. Kita akan membahas tentang mindfulness. Ya, tadi udah dinyanyikan. Saya yakin Bapak Ibu sekilas sepintas sudah paham ya tentang mindfulness. Karena topik ini sebenarnya banyak dibicarakan tidak hanya di Indonesia. Bahkan sekarang menjadi tren di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat. Nah, kalau di barat sana penggunaan mindfulness ini kebanyakan untuk terapi gejala emosional. Ya, misalnya stres, rasa khawatir, tekanan-tekanan pekerjaan, lalu depresi, ya kan? Lalu kematian keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu di dunia barat mereka menggunakan mindfulness untuk kepentingan tersebut. Tetapi Bapak Ibu harus pahami, sebenarnya mindfulness kalau di dalam Buddhism itu apa? Ya kan? Trennya sekarang kan bahasanya mindfulness, ya, bukan meditasi, bukan semedi, bukan samadhi, bukan sati. Ya kan? Di mana-mana trennya sekarang mindfulness. Di sekolah, di rumah sakit, bahkan Bante diminta untuk mengisi di beberapa event tentang mindfulness. Ya, penggunaan bahasanya mindfulness. Tapi kalau kita merujuk ke Palitek, ya, Palitek Society, dalam Tripitaka itu bahasa yang digunakan pada zaman Buddha bukan mindfulness, ya, tetapi sati, ya, kesadaran. Nah, nanti Bapak Ibu kalau membaca salah satu buku saya tentang mindfulness untuk semua, di situ dijelaskan konsep awal mindfulness itu seperti apa, sampai dengan hasil riset yang dilakukan oleh para sarjana barat. Nah, kalau dalam Buddhism, kalau bicara mindfulness itu kan sati, sadar setiap saat. Sadar di momen saat ini, sekarang, detik ini, bukan dulu, ya, bukan juga future, masa depan, tetapi bicaranya saat ini. Kalau Bapak Ibu duduk,
Ya Bapak Ibu sadari sedang duduk. Kalau Bapak Ibu mandi, sadari Bapak Ibu sedang mandi. Kalau Bapak Ibu makan, ya, sekarang terkenalnya mindful eat, ya. Kalau Bapak Ibu makan, sadari sedang makan. Nah, saat ini saya sedang duduk di sini menyampaikan Dhamma kelas, ya, saya menyadari momen saya saat ini adalah menyampaikan Dhamma kelas. Nah, dalam Buddhism awal sebenarnya mindfulness itu sati. Itu kalau mau lihat di literatur kitab sucinya itu di Satipatthana Sutta. Ya. Di situ kan dijelaskan tentang kesadaran pikiran, ya, kesadaran badan jasmani dan kesadaran-kesadaran lainnya. Jadi Bapak Ibu konsep awalnya harus tahu dulu, ya, bahwa kata mindfulness ini digunakan era-era modern ini. Ya, kalau di Barat itu diperkenalkan oleh seorang namanya Jon Kabat-Zinn. Ya, kalau di Asia itu yang terkenal membawa konsep ini adalah Thich Nhat Hanh. Nah, tapi kita harus batasi kalau dalam Buddhism itu dijelaskan dalam Satipatthana Sutta. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu sebelum ajaran Buddha dibawa oleh Buddha Sakyamuni pada zaman dulu itu konsep ini sebenarnya sudah ada. Ya, zaman di India kuno sana sebelum ajaran Buddha meluas itu sebenarnya sudah dipraktekkan oleh banyak kepercayaan pada masa itu, pada zaman itu, sebelum ada Buddha Sakyamuni. Ya, itu sudah ada. Nah, tapi karena kita adalah pengikut Buddha, maka kita mesti memahami bahwa dalam agama Buddha itu konsep mindfulness itu sati, yang salah satunya terdapat di Satipatthana Sutta. Nah, ini Bapak Ibu harus paham dulu ya. Soalnya sekarang konsep ini sangat luas digunakan tidak hanya di kalangan Buddhism. Tetapi digunakan juga di banyak kalangan. Bahkan sekarang tren latihan mindfulness itu dibuka untuk semua kalangan. Ya, jadi tidak memandang apakah itu Buddhis atau kepercayaan lain. Ya, apakah itu orang kaya atau orang miskin, atau orang terpandang atau orang terpelajar, bahkan tidak membatasi usia. Nah, sekarang yang tren seperti itu. Makanya di sekolah-sekolah di kebanyakan seluruh Indonesia sekarang banyak menerapkan konsep itu. Ya, di Jakarta ini ada beberapa sekolah yang bahkan motonya ada kata mindfulness. Ya. Itu sebenarnya supaya lebih gampang untuk dipahami oleh kita semua. Ya. Tapi sebagai pengikut Buddha, kita juga harus tahu bahwa di kitab suci kita juga ada di Satipatthana Sutta. Nah, ini dulu Bapak Ibu harus paham terkait mindfulness. Lalu di zaman sekarang Bapak Ibu, Bante beberapa kali mengisi di kegiatan umum, ya, diminta oleh katakanlah di luar dari komunitas Buddhis untuk mengisi kegiatan yang serupa. Ya. Intinya adalah dalam kegiatan-kegiatan mindfulness itu menyadari momen yang terjadi saat ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita duduk seperti ini, Bapak Ibu, kita duduk seperti ini, kita sadari
kita sedang duduk. Nah, kalau mulai memejamkan mata, napas keluar, napas masuk, napas keluar, napas masuk, menyadari momen ini. Ya. Momen ini saja yang disadari, saat ini, sekarang. Itulah mindful. Gampang kan? Gampang tidak? Gampang. Coba Bapak Ibu, sekarang bersama-sama, ini kan duduk ya, bersama-sama. Sadari sedang duduk. Ya kalau misalnya bagian punggung Bapak Ibu ada yang gatal, ya garuk aja. Ya, sadari sedang menggaruk punggung. Kalau misalnya matanya kelilipan, ya sadari mata kelilipan. Ya kan. Lalu agak pusing-pusing sedikit, ya boleh aja pegang kepala, sadari sedang pusing. Lalu apa lagi? Ibu-ibu yang masak, ya, mau menggoreng tempe, ya sadar. Ambil tempenya yang sudah ada campuran tepung dan bumbu-bumbunya, ambil, masukkan ke minyak yang sudah panas, sadari. Lakukan dengan penuh kesadaran. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita kerjakan, lalu kita menyadari momen itu, berarti Bapak Ibu mindful. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya sedang menggoreng tempe tadi, pikirannya kemana-mana dan lain sebagainya, itu kan sudah overthinking, sudah multitasking. Apa namanya? Satu momen saat itu, tetapi momen yang lain bercabang. Ya. Misalnya anaknya belum diantar, belum beli sabun, sabunnya habis, lalu gas di samping belum dipasang. Atau aduh tadi lupa, dari ke kamar mandi belum dimatikan lampunya. Nah, sehingga tidak menyadari momen sedang menggoreng tempe itu. Akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lepas kontrol dari yang dikerjakan di saat itu. Ya, lepas kontrol. Dan ini akan menjadi sesuatu yang tidak menguntungkan. Ya, tidak menguntungkan. Bante kasih satu contoh ya. Suatu ketika Bante sedang ngetik ya, sedang ngetik. Ngetik kan di depan laptop ya, semangat. Ya, semangat. Ide-ide yang ada di dalam pikiran itu keluar semua. Konsentrasi. Ya. Udah 15 menit, saking konsentrasinya terus ya, fokus ke satu pekerjaan itu. Nah, tiba-tiba ada telepon masuk. Ya, tiba-tiba ada telepon masuk. Sambil ngetik, sambil terima telepon. Ya. Momennya kan udah pindah. Iya kan? Momennya udah pindah. Momen utama mengetik dengan penuh kesadaran. Tiba-tiba ada telepon, lalu ada yang ketuk pintu. Kan akhirnya kalau secara manusiawi kan terganggu ya, yang kegiatan pekerjaan utama tadi menjadi tersendat ya, karena ada telepon, ada orang ketok pintu dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita mindful atau kita mengerti, maka kita harus pahami, oh ada sesuatu yang lain. Nah, ini boleh disadari pending. Oke, pending. Terima telepon dulu.
Tapi perpindahan ke satu momen itu Bapak Ibu menyadari. Itulah mindful. Tapi kalau tiba-tiba terima telepon sambil jalan, lalu buka pintu dan lain sebagainya, udah tidak terkontrol dengan aktivitas Anda, itu akan menimbulkan banyak kerugian. Makanya Bapak Ibu, kalau kita meditasi samatha bhavana, itu kan kita selalu fokus kepada satu objek. Ya, pada umumnya objek anapanasati. Memperhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Kalau pikirannya pergi, ya kemana-mana, tarik lagi. Napas masuk, napas keluar, napas masuk. Pikirannya kemana-mana, tarik lagi. Terus, tarik, tarik. Ya, untuk fokus ke satu objek. Nah, ini penting. Kalau kita terbiasa fokus dengan satu objek, ya Bapak Ibu, itu akan memiliki banyak keuntungan. Ya, contoh, Bante dalam 1 minggu itu pernah fokus untuk menulis 1 buku. Ya, jadi Bante buat jadwal nih, ya kan, bangun jam 4. Jam 4 itu kan pikiran kita, fisik kita, kondisi tubuh kita sedang fresh, ya kan, energi paling kuat di jam itu, kalau istirahatnya cukup. Bangun jam 4, selama 1 minggu, ya gunakan 1 jam untuk menulis. Ya, karena kita mindful, fokus ke satu kegiatan itu, maka dalam waktu 1 minggu clear, selesai. Nah, itu gunanya kita belajar mindful. Ya, mindful di setiap saat itu gunanya seperti itu. Jadi kita, Bapak Ibu semua, penting untuk melatih, mendisiplinkan diri kita, baik Bapak Ibu sebagai pedagang, jurnalis, penulis, pencipta lagu, ataupun apapun. Bahkan kegiatan sehari-hari. Kalau kita fokus dengan satu momen yang kita prioritaskan, maka itu akan memberikan keberuntungan yang luar biasa. Kenapa Bante berani mengatakan yang seperti ini? Karena Bante sudah banyak belajar tentang itu dan hasilnya banyak. Ya, contoh tadi lagu ya, itu Bante hanya menciptakan lagu itu setengah hari. Jadi waktu itu ada satu sekolah di Jakarta meminta Bante untuk, Bante tolong dong tuliskan lagu, lalu melodinya juga seperti apa. Ya udah, oke. Nah, besoknya, karena Bante dari semalam itu sudah memfokuskan, besok mesti dapat nih 1 lagu. Ya, sebelum tidur itu mesti dapat nih 1 lagu, fokus. Ya, besok bangun, mandi dan lain sebagainya, setelah sarapan, duduk diam, sadari sedang duduk, sadari mau membuat lirik lagu. Siapin pena, siapin kertas di depan. Ya kan? Ada niat, ada cetana. Untuk fokus di satu momen. Nah, setelah fokus di satu momen itu, maka kita fokus sedang apa yang akan kita lakukan. Nah, mulai menulis. Setengah hari tulis, beres. Ya, 3 atau 2 jam cari melodinya seperti apa. Nah, jadilah lagu tadi. Nah, ini penting untuk mindful di setiap kondisi Anda. Ya, kalau Bapak Ibu kerja di kantor tidak mindful, ada CCTV dan lain sebagainya, itu kan berbahaya. Ya kan?
Kalau Bapak Ibu bekerja sebagai guru, ngajar di kelas, tidak mindful. Ya. Apakah kompetensi yang telah dituliskan itu tercapai oleh siswa? Kan tidak, karena tidak mindful. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara mindfulness, ini jangkauannya luas, hampir di semua pekerjaan. Ya, hampir di semua pekerjaan. Bahkan kalau saya bilang di semua pekerjaan. Ya, saat makan, mindful. Saat tidur, mindful. Saat menulis, mindful. Saat menyanyi, mindful. Coba tadi yang nyanyi kalau nggak konsentrasi, gimana jadinya? Pasti berantakan. Tapi kalau mindful, pasti berhasil. Sama dengan Bante menyampaikan sesuatu di depan sini. Harus sadar sedang menyampaikan sesuatu. Harus tahu apa yang mau disampaikan. Nah, itulah mindful. Jadi, kalau dalam bahasa Buddhisnya sati, sadar setiap saat. Ya. Kalau tidak sadar, ya, kalau orang Jawa bilang eleng lan waspodo. Eleng lan waspodo. Ingat dan waspada. Nampaknya sederhana, tetapi itu sangat-sangat membantu dalam aktivitas apapun. Nah, termasuk di satu masa, kenapa Biku Ananda itu sekian lama ikut dengan Buddha tapi kok nggak mencapai kesucian cepat seperti biku-biku yang lain. Kan biku-biku yang lain ada yang hanya belajar sebentar aja sama Buddha Sakyamuni, lalu bisa mencapai arahat, ya kan? Bahkan ada yang baru ketemu Buddha menyampaikan dharma langsung mencapai Sotapanna. Tapi mengapa dengan Biku Ananda yang terkenal daya ingatnya luar biasa, tetapi semasa Buddha masih hidup, kenapa tidak mencapai arahat? Nah, coba kita pikir bersama-sama. Coba Bapak Ibu, ada yang mau berargumen? Ya kan? Coba. Bisa jadi. Ya. Oke, yang lain mungkin. Kenapa? Kan dikisahkan ya Bapak Ibu, Buddha sudah tiada, tapi Biku Ananda belum mencapai arahat. Sedangkan murid-murid Buddha yang lain yang tersohor itu dengan gampang. Mereka mengerti dharma, latihan dengan penuh kesadaran mencapai kesucian. Tapi Ananda tidak. Coba kenapa Bapak Ibu? Ada yang mau berargumen? Atau ngantuk? Jangan bertanya nanti ya, Bante kalau saya ngantuk, nggak sadar apakah mindful. Oke, kenapa Bapak Ibu? Banyak spekulasi ya jawabannya, ya, banyak spekulasi. Secara logika, tidak bisa kita lihat dari satu sisi. Ya. Kenapa Biku Ananda itu belum mencapai kesucian juga. Ya. Tapi di masa akhir hidupnya beliau pulang kampung, ya pulang kampung juga ya Biku Ananda. Jadi yang pulang kampung bukan Bante saja, ya. Bukan Bapak Ibu saja. Dari zaman dulu, bahkan sebelum zaman Buddha, pulang kampung sudah ada ya. Sudah ada. Zaman Buddha juga ada Bapak Ibu. Ya, para biku itu zaman Buddha, bahkan bukan biku murid-murid Buddha, mereka ada yang datang ke Buddha untuk mendengarkan dharma dan latihan,
Setelah itu mereka pulang kampung. Jadi pulang kampung itu bukan zaman sekarang aja. Zaman dulu juga sudah ada. Bahkan Biku Ananda juga pulang kampung. Ya, pulang kampung. Jadi Biku Ananda setelah pulang kampung, ya, karena mengingat apa yang disampaikan Buddha, bahwa harus sering latihan untuk menyadari momen-momen kehidupan. Nah, beliau fokus di kampung itu. Melepaskan semua keterikatan, fokus meditasi, dan di kampungnya itu Biku Ananda mencapai arahat. Nah, Bapak Ibu, Biku Ananda mencapai arahat itu karena sati. Ya, meditasi, menyadari sedang meditasi, dan dilakukan berulang-ulang. Ingat, kalau kita lihat hasil riset, ya, hasil penelitian, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Udah 10 kali ya, kita melakukan sesuatu yang sama. Itu akan menjadi habit. Ya, akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti lari menjadi karakter. Ya, kalau udah karakter menjadi watak. Nah, makanya Bapak Ibu nanti pulang dari sini berikrar, ya, bertekad untuk mindful di setiap momen. Ya, kalau Bante gampang aja. Nanti pulang ada tangga Om Mani Padme Hum. 1 kali baca mantra. Nanti lagi Om Mani Padme Hum. Terus. Ya, kalau 12 tangga, berapa kali baca mantranya? Coba. Kalau 12 kali, berapa kali baca mantra Om Mani Padme Hum? Coba. Om Mani Padme Hum. 6. Kalau 12 kali, 12 tangga, berarti 2 kali, 2 putaran baca mantra. Cuma naik tangga, kita sudah mindful, sudah sati, sudah baca mantra, dapat karma baik. Jadi Bapak Ibu, kita itu berusaha bagaimana merubah setiap momen itu menjadi karma baik. Setiap momen menjadi karma baik. Ya, namanya juga kan manusia, mana dan usa. Ya, itu artinya pikiran luhur. Dari definisi saja kita itu sudah pikiran luhur. Ya, sudah pikiran luhur. Berarti kalau pikiran luhur, pikiran dan ucapan dan perbuatan, 3 saluran karma buruk dan baik itu dilakukan. Kalau saya jujur berusaha semaksimal mungkin supaya setiap langkah itu momennya positif. Setiap langkah kita dapat keuntungan. Ya, setiap momen dapat keuntungan. Karena Bapak Ibu sebenarnya hidup kita itu singkat. Ya, kalau zaman Buddha dulu, zaman Buddha yang lalu ya Bapak Ibu, umurnya itu bisa ratusan tahun. Ya kan? Ratusan tahun. Ya, Buddha Sakyamuni itu kurang lebih karena ini adalah era zaman kemerosotan moral sejak Buddha Sakyamuni wafat 100 tahun kemudian. Itu Buddha Sakyamuni umurnya 80. Kalau Buddha yang dulu semakin lama umurnya semakin dulu ya, umurnya semakin panjang. Kalau sekarang rata-rata 62. Ya, itu catatan terakhir
Di zaman sekarang rata-rata 62 usia manusia. Itu singkat. Singkat sekali. Kalau dalam waktu singkat itu kita tidak mindful, tidak mempunyai jasa kebajikan hidup di dunia. Lalu persiapan apa yang akan dibawa untuk kehidupan mendatang? Nah, ini perlu juga dipikirkan. Ya. Waktunya kita mindful, ya mindful saat ini, sadari saat ini. Ya. Banyak orang bilang kalau mindful itu menyadari kondisi saat ini, melakukan sesuatu saat ini. Tapi ingat, kita hidup di 3 masa, ya kan? Masa sekarang, masa lalu, masa yang akan datang. Kita fokusnya adalah masa sekarang. Kalau masa sekarang fokusnya banyak kebajikan, maka di masa mendatang akan banyak kebaikan. Kan gitu ya rumusannya. Dan Bapak Ibu harus menyadari ini, bahwa hidup kita itu tidak hanya saat ini. Saya yakin kok dengan kita semua, dengan Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu tidak hanya memikirkan makan hari ini. Benar nggak? Benar. Ya, pasti besok udah dipikirkan. Ya kan, rencana-rencana udah dipikirkan. Ya, apakah itu mindful? Apakah mindful? Kita kan duduk nih, menyadari, oh saat ini saya sedang di wihara nih, mendengarkan ceramah Dhamma. Ya, Bante yakin pikirannya ada juga yang tidak hanya di sini. Ya. Pikirannya ada juga pasti di rumah sana. Ada juga pikirannya perutnya lapar. Ntar lagi mau makan apa ya? Nanti mampir di restoran apa ya? Ya kan? Lalu mau minum apa ya? Itu. Apakah itu momen saat ini? Ya pikiran-pikiran itu muncul ya momennya saat ini, tapi itu momen belum terjadi. Future, masa depan. Nah, seperti yang Bante singgung di awal tadi, kita penting ya, seperti Bante tadi ya naik tangga itu. Nah, seperti itu penting Bapak Ibu, kita menyadari. Kalau orang Jawa bilang itu waspodo, ya, waspodo di setiap saat. Saya juga di sini waspada ya. Nanti kalau Bante nggak waspada, kalau duduknya kemajuan, nah ini bisa meleset. Saya bisa ke bawah. Nah, kalau nggak waspada ada mic di sini nanti terlalu dekat begini, suaranya storing. Nah, makanya kalau Bapak Ibu kita semua terbiasa, oh sedang duduk sedang ngapain, santai, rileks, itu akan membantu pikiran kita itu bekerja dengan baik. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak terbiasa hal itu, nanti udah gerak tubuhnya kemana, tangannya kemana, mau ambil minum ternyata minumnya di sebelah sini, mau ambil pena ternyata penanya tadi ketinggalan di dapur, tidak ada di sini. Karena tidak menyadari. Sehingga mengganggu konsentrasi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita mengikuti retret, ya kita mengikuti retret, misalnya di dalam wihara, hanya ada matras seperti ini, kan semuanya kayak handphone, seperti peralatan-peralatan yang lainnya, sementara disingkirkan supaya fokus dan rileks. Nah itu akan sangat-sangat membantu sekali supaya kita itu refresh, ya. Supaya badan ini rileks, badan ini nyaman, tidak tegang,
Akhirnya apa? Akhirnya apa yang akan kita lakukan terstruktur dan pikiran kita itu jernih. Nah, ini Bante ada satu cerita. Waktu beberapa bulan yang lalu Bante mau sidang terbuka. Itu kan kalau S1 atau S2 kan, bahkan S3, kalau mau diuji sama tim dosen itu kan sudah grogi, panas dingin, ya kan, ke toilet terus, padahal tidak pengen pipis, ya kan, nggak haus minum, terus kan, ya kan, sebentar-sebentar ngerapikan dasi, ngerapikan baju dan lain sebagainya, karena apa? Khawatir. Ya padahal sesuatu itu belum terjadi, tapi itu alamiah ya. Tapi kalau kita terbiasa ada momen apa ke depannya kita terbiasa tenang dulu, duduk manis. Ya. Kalau grogi atau khawatirnya luar biasa, tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas, hembuskan 3 kali atau lebih boleh. Pelan, 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 duduk diam. Diam aja. Ya. Nanti tubuh kita itu akan mereset menjadi rileks dan tenang. Kalau tubuh kita, pikiran kita rileks dan tenang, maka menghadapi sesuatu juga akan menjadi tenang. Gak kelagapan. Nah, itu yang Bante lakukan beberapa bulan yang lalu. Setelah Bante selesai menulis satu buku tentang mindfulness, Bante benar-benar praktekkan dan hasilnya luar biasa. 15 menit sebelum ujian terbuka, saat itu ada kurang lebih ada 5 profesor yang akan menguji. Nah, itu kan kalau kita nggak terbiasa mindful, nggak terbiasa belajar, fokus dan menenangkan diri, wah itu udah kelagapan. Nanti ngomong pun kalau ditanya nggak karu-karuan. Harus jawabnya A, kok jawabannya melenceng sampai Z. Nah itu yang Bante lakukan saat itu, duduk diam, ya, 15 menit belum dimulai, duduk diam, lalu tarik napas, pelan, keluarkan, terus. Ya. Ini udah tenang. Dipanggil juga waktu buka pintu, pelan-pelan. Ya, lalu berdiri. Mulailah ada pertanyaan-pertanyaan. Tenang. Nah kalau ini terbiasa Bapak Ibu, maka nanti kalau ada persoalan-persoalan, kita juga terbiasa tenang. Ya, terbiasa tenang. Nah ini yang Bante sarankan ke teman-teman Bante waktu itu menghadapi orang tuanya yang sedang di ICU. Ya, di ICU. Ya, itu yang Bante lakukan. Bante minta dia duduk, tenang, ya. Tarik napas. Keluarkan. Terus 3 kali tenang. Nah, kasih minum. Nanti dia udah rileks, tunggu beberapa saat. Itu penting. Ya, jangan sebentar-sebentar Bapak Ibu ada sesuatu yang tidak nyaman lalu cepat bereaksi negatif. Kan ada orang yang hanya tersinggung sedikit saja langsung emosi dar, ya kan? Emosi langsung memuncak. Ya, bahasa umumnya darahnya langsung naik, mukanya merah dan lain sebagainya. Ya, kalau Bapak Ibu terbiasa dengan mindful tadi, duduk, diam, lalu memperhatikan napas, keluar dan masuk. Kalau itu dilatih Bapak Ibu, nanti ada orang marah dengan kita, kita ada semacam pause. Pause itu berhenti sejenak untuk diam. Lalu baru bertindak lagi. Nah ini penting ya Bapak Ibu. Jadi teman Bante yang keluarganya di ICU itu, Bante minta untuk duduk diam dulu, ya beberapa saat melakukan itu. Nah dia udah rileks, ya kasih minum. Pokoknya udah rileks, baru dia dapat berpikir secara jernih. Nah, mindful ini banyak sekali manfaatnya. Ya hampir di semua
aktivitas kehidupan kita. Itu kata para ahli. Tapi kalau menurut Bante, mindful ini di semua kegiatan, di semua kehidupan kita. Ya, kita mau buka pintu, mau ambil piring, mau ambil sendok, bahkan Bante hafal di loker untuk meletakkan sendok itu ada sendok warna apa, jumlahnya berapa, garpunya, lalu di sampingnya ada centong, di bagian sebelah kirinya ada 4 pasang sumpit, sampingnya ada dispenser, sampingnya ada loker untuk teh, apal. Ya karena kita terbiasa untuk mindful di setiap momen. Nah bahkan Bante hafal, ini nanti jam 9 ngapain. Ya kan? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bante tahu nanti hari Rabu ngapain. Hari Selasa ngapain, Senin ngapain, tahu. Karena kita terbiasa mindful di setiap momen. Nah, kalau orang-orang Jepang itu sebenarnya lebih mindful. Ya karena mereka itu sangat terstruktur. Bahkan kalau di negara Jepang itu kan terkenal sebagai negara yang sangat tertib. Ya kan? Tidak ada orang di sana parkir sembarangan. Ya kan? Di sana kalau pejabat merugikan masyarakat atau melakukan kesalahan, gentleman, mereka mengundurkan diri. Ya kan? Beda di negara Bapak Ibu jawab sendiri. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, orang-orang Jepang itu di kurikulum mereka, ya, di kurikulum sekolah mereka, itu sudah dibiasakan hidup mindful untuk semua aktivitas. Nah, ini salah satu contoh yang menarik. Waktu Bante ikut pelatihan mindful di Thailand sana, dihadiri oleh beberapa biksu, beberapa praktisi Buddhis dari mancanegara, itu tersistematis jadwalnya. Jadi pagi itu ngapain? Jam 4 bangun, bersih diri. Ya, bersih diri itu dari bangun itu sudah mulai menyadari mata terbuka. Nah, setelah bangun tidur, bangun, duduk sebentar, jangan langsung kamar mandi, langsung sikat gigi, jangan. Bangun, sadari sedang bangun, duduk dulu, rileks dulu, ya sadari. Nah, nanti kalau sudah duduk, sudah rileks, ya kira-kira 4 menit atau 5 menit, nah, mulai aktivitas berikutnya. Ya kalau pagi biasa ya, panggilan alam, itu yang normal. Nah, sadari. Nanti kalau itu sudah terbiasa, ritme kehidupan kita sudah terbiasa seperti itu, maka hidup itu akan teratur. Kalau hidup teratur, maka ritme, ya logaritma kehidupan kita itu teratur juga. Dan itu mindful. Nanti setelah ke kamar mandi, udah bersih-bersih, ya, ke Bhaktisala. Nah, di Bhaktisala meditasi sebentar. Ada juga nanti meditasi berjalan sampai jam 6. Nah, jam 6 selesai semua, waktunya bersih-bersih. Ya, setelah bersih-bersih, nanti mandi. Setelah mandi, makan. Setelah makan, mendengarkan Dhammadesana. Mendengarkan Dhammadesana, nanti ada Dhamma kelas, lalu ada aktivitas-aktivitas lain terkait dengan Dharma, nanti makan siang. Siang nanti jam 1 ada waktu sebentar, kurang lebih setengah jam, boleh istirahat tidur. Dan itu dilatih di setiap momen, baik nyapu, baik gosok gigi, baik makan. Bahkan makan itu Bapak Ibu disuap masuk ke mulut, kunyah 40 kali. Benar Bapak Ibu, saya ngikutin di sana beberapa waktu, kunyah 40
kali. Ternyata kurang lebih selama 3 mingguan setelah melakukan hal seperti itu, ternyata pencernaan kita itu bagus banget. Selama itu saya paling saya amati pada saat latihan itu adalah makan. Makan itu pokoknya setiap satu suapan dikunyah 40 kali. 20 kali rahang kanan, 20 kali rahang kiri. Kan kita bisa atur ya, makanan itu mau di bagian kiri apa bagian kanan. Boleh diatur. Sebelah sini 20 kali, sebelah sini 20 kali. Nah, ternyata kurang lebih selama 3 minggu itu pencernaan kita bagus banget. Artinya perut kita itu, ritme kita untuk buang air besar dan air kecil itu bagus banget. Nah, kan biasanya kalau kita di Indonesia makan blep, blep, pokoknya enak sambil ngobrol bla 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 bla. Tiba-tiba selesai. Ya, ada makanan yang tidak bisa dicerna, akhirnya membuat sembelit. Nah, itu sekilas sepintas pengalaman Bante waktu mengikuti pelatihan mindful. Jadi satu momen saja Bante amati sekali dari makan ya, mindful tentang makan itu kan ada nanti mindful learning ya, mindful yang lain banyak banget. Nah, Bante perhatiin satu itu, ternyata benar. Kalau kita konsisten satu hal yang positif itu membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita. Nah, coba nanti Bapak Ibu setelah pulang dari sini, jika tertarik dan cocok dan sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu. Berarti nggak maksa ya. Bapak Ibu membuat satu kebiasaan positif, lakukan 10 kali. Ya, 10 kali. Nanti kalau 10 kali itu sudah dilakukan, ini kalau menurut riset akan menjadi kebiasaan. Ya seperti tadi mantra Om Mani Padme Hum. Jadi pertama kali saya diajarin mantra itu dulu di Wihara Metro. Nah ternyata tidak terasa sudah 18 tahun. Bayangkan. Kalau 18 tahun, kalau kita hitung-hitungan secara matematis, sudah berapa mantra yang kita lafalkan selama 18 tahun itu. Sudah berapa kebajikan yang dilakukan dari pembacaan mantra itu. Nah, di salah satu sutra Mahayana itu bahwa kalau kita membaca satu mantra dengan hati yang tulus, ikhlas, penuh penghayatan, maka itu akan membuka cakrawala kebahagiaan di masa depan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau diturutin tidak ada habisnya. Ya. Tapi intinya Bante berpesan kepada Bapak Ibu, biasakan mindful. Ya. Kalau duduk sadari sedang duduk. Kalau makan sadari sedang makan. Kalau minum sadari sedang minum. Ya. Kalau ada orang marah sadari ada orang marah. Kalau Bapak Ibu membiasakan diri menyadari momen itu, maka pikiran ini akan terblok oleh hal-hal yang negatif. Nah, itu yang Bante rasakan selama ini. Ya. Kadang-kadang ada orang marah atau kita naik taksi ya, atau transportasi umum, itu kan kadang-kadang ada yang drivernya kan ugal-ugalan, atau maaf ngomong mobilnya bau, tidak bersih. Lalu ada juga yang ngawur, tidak sesuai rute, ya kan? Ada juga yang ngawur, tolong Pak kasih bintang 5. Padahal itu kan otoritas kita untuk memberikan penilaian. Nah, kalau kita terbiasa menyadari momen saat itu dengan tenang, maka kita tidak akan gampang marah. Ya. Ini ada satu cerita, satu lagi ya, 2 menit lah. Bante pernah naik taksi dari Jakarta Barat, dari Mangga 2 sampai ke Rawamangun. Ya, udah drivernya ugal-ugalan, ngebut, lalu maaf
mobilnya bau rokok, ya kan? Pokoknya jorok, banyak hal negatif di situ. Nah itu kan kita manusiawi ya, timbul ketidaknyamanan, timbul rasa ingin marah dan lain sebagainya. Ya udah, Bante duduk diam saja. Bagaimana? Pokoknya tanamkan bagaimana supaya mengubah energi pengaruh lingkungan itu menjadi positif. Akhirnya Bante diem saja, tahan, pokoknya melatih kesabaran sampai saya sampai di kampus. Duduk, udah diem aja. Walaupun nahan, dalam hati kan dongkol ya. Tapi setelah sampai, sudah keluar, lega. Ya. Jadi selama perjalanan kurang lebih 45 menit, karena dari Jakarta Barat Greenfield itu sampai Rawamangun itu kurang lebih 45 menit. Udah keluar, udah kayak, maaf ngomong, keluar dari neraka. Tadinya di mobil udah udaranya nggak karuan, bau rokok, lain sebagainya, sopirnya ugal-ugalan, dan lain sebagainya. Kalau kita orang yang tidak terbiasa dengan mindful, maka kita akan marah, dan lain sebagainya. Ya, energi-energi negatif itu mudah sekali datang ke hidup kita. Tapi kalau kita biasa mindful bisa menyadari, ya, waktu Bante naik taksi itu, udah turun, Bante berhenti sebentar, duduk lagi, duduk sebentar nyadari, ya sadari, akhirnya lama-lama lega, lama-lama badan enak. Nah, disitulah Bante merasa berhasil mengalahkan energi kemarahan itu. Coba bayangkan kalau kita tidak mindful, bisa marah, bisa langsung kasih bintang 1 dan kasih review jelek. Nah, yang seperti inilah adalah ujian di dalam kita berlatih menjalankan Buddha Dharma. Ya, akhirnya pilihan apa? Coba Bapak Ibu pilihan apa kira-kira yang Bante lakukan? Bante kasih bintang 1 apa bintang 5? Coba. Coba Bapak Ibu yang di belakang, kira-kira Bante kasih bintang berapa? 1 atau 5? Coba. Ya, silakan. 5. Wah, Bantenya nggak sportif nih 5. Kan jelas, dalam perjalanan nggak nyaman, ya kan? Ugal-ugalan, masa kayak gitu kasih 5? Nggak logis dong. Ya, oke. Coba yang di belakang Bapak Ibu. Tebak, Bante kasih bintang. Coba, kasih bintang berapa? Nah, sekarang balik ke diri Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu kasih bintang berapa? 4. Oke, ada yang 4. Coba yang di belakang Bapak Ibu kasih bintang berapa? 3. Oke. Yang lain? 5 minus? Ya, oke lah. Coba. Nggak ngasih. Jawabannya benar. Ya, jadi Bante tidak kasih bintang. Bante tidak kasih bintang. Tetapi Bante kasih tip. Pak, tolong nanti mobilnya di steam ya. Gitu. Tapi Bante nggak kasih bintang. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, di satu momen kita juga mempunyai kebajikan. Ya, siapa tahu si sopir taksinya dengan hal kebaikan kita dia bisa merasakan getaran energi kebaikan kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Buddha di masa lalu. Bahkan Buddha saat diludahi oleh seorang pemuda, Buddha nggak balas. Ya kan? Kalau secara umum kan udah melanggar norma lah, inilah, itulah, ya kan? Nah, tapi di situ Buddha tidak membalasnya. Jadi di momen itu, Bapak Ibu, Bante tidak kasih bintang, ya 1 atau 5, Bante tidak kasih. Bante hanya kasih tip, tolong nanti mobilnya di steam ya Mas. Gitu. Sudah, dia senyum. Oh, terima kasih, suhu, dia bilang gitu.
Ya, itu hanya sekedar cerita saja. Jadi Bapak Ibu, kita mindful setiap hari, setiap saat itu untuk memblokade hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah tuan dari diri kita. Kita adalah pengontrol sepenuhnya diri kita, bukan orang lain. Ya, terima kasih. Baik, demikian damatok dari Yang Mulia Bante. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat secara lisan langsung ke depan atau bertanya melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp Wihara Pluit Dharma Suka. Ada di 081199210098. Oke, itu nomor WhatsApp Wihara Pluit Dharma Suka. Bila Bapak Ibu ingin bertanya dapat WhatsApp ke nomor tersebut atau nanti boleh secara lisan. Sambil menunggu pertanyaan masuk, mari bersama-sama kita menyanyikan satu buah lagu. Mari kita buka kembali buku tuntunan puja bakti kita. Kita buka di halaman 112, kita nyanyikan bersama lagu yang berjudul Cinta Kasihmu. Hanya padamu ku kan bersujud sepenuh hatiku dan keyakinanku. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. Ku genggam namamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih, semoga semua makhluk berbahagia. Sinar wajahmu sejukkan hatiku, cinta dan kasihmu damaikan jiwaku. Dikala hati menjadi bimbang, tak berpaling darimu, lalui jalan yang penuh liku. Ku genggam namamu, hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi. Cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang
cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Oh, oh, kini ku mengerti cinta dan kasihmu di kala duka dan suka, ku genggam namamu. Hanya di dalam dirimu ku temukan cinta yang abadi, cinta kasihmu yang suci kau pancarkan kepada umat manusia. Tanamkanlah dalam diri cinta yang diajarkan Sang Buddha. Marilah kita pancarkan cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Baik, tiba saatnya tanya jawab. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara lisan? Oh, ada Bapak, silakan. Malah mau panggil Bante apa Suhu ya? Suhu ya. Senyamannya saja. Panggil Suhu lah ya. Iya. Nah, saya mau tanya nih, dulu saya ini rajin ya pagi-pagi kalau bangun, biasa ada kebiasaan jam 4 bangun. Ya, bangun, saya udah nggak bisa tidur kan. Waktu itulah saya dulu paling rajin meditasi, kalau pagi hari ya, bisa 1 jam, 2 jam. Sampai pernah merasakan nyaman sekali. Tapi belakang-belakang ini banyak kegiatan, jadi udah nggak bisa meditasi begitu, merasa ini ngantuk lah, merasa sakit lah, padahal nggak bisa tidur, padahal juga sih ya. Tapi kenapa bisa jadi bosan gitu loh? Maksud saya bosan, gimana mengatasi bosan-bosan itu? Seperti Bante kan paling rajin, sampai nggak bosan-bosan naik turun dihitung-hitungin tangganya gini, nah gitu loh. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa mengatasi kebosanan ini? Setiap kali aku berusaha tapi rasanya sakit, lama-lama bosan juga nih. Kalau enggak ngantuk ini ya tidur lagi dah gitu. Makasih Bante. Iya. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Dan banyak kasus yang serupa yang dialami Bapak tadi ya. Sebenarnya Bante juga pernah mengalami hal yang serupa. Karena kan biasanya kita kalau melakukan sesuatu, makan saja ya, makan enak terus. Ya hari ini makan enak, besok makan enak, besok lagi makan enak, pokoknya makan enak terus. Ya kan? Makan enak terus. Kira-kira kalau tidak ada selingan, bosan nggak ya? Bosan nggak? Kalau Bante secara pribadi jujur bosan. Ya karena Bante juga sudah mengalami. Waktu Bante dulu tinggal di Semarang, di wihara itu, yang sering di wihara itu hanya saya dan Bante Nyana Suryanadi. Kami berdua, satu wihara. Yang dana makanan, banyaknya orang-orang kaya. Yang didanakan, makanan-makanan berkualitas. Ya besok makanan western, besok tradisional. Besok lagi pokoknya enak-enak semua. Ya mereka tahu bahwa saya seleranya Nusantara, mereka selang-seling. Jadi mereka tahu makanan kesukaan Bante. Lama-lama bosen juga ya. Ya lama-lama bosen juga. Padahal secara konsep dan teori kan harus mensyukuri. Ya kan, karena ada makan harus mensyukuri. Tapi rasa bosan itu manusiawi. Semua orang punya. Ya, semua orang punya.
Jadi lama-kelamaan di kasus Bante ini, Bante hanya duduk diam dan belajar untuk mensyukuri. Ya sudah, waktunya makan, makan, waktunya tidak, ya tidak. Ya tapi bosan. Tapi ingat, tujuan kita hidup, makanan itu kan mau enak dan tidak enak, hanya sebatas enak di tenggorokan saja, di lidah saja. Setelah itu sudah. Jadi bosan juga. Akhirnya bingung. Ya, bingung. Gimana ya supaya nggak bosan? Padahal secara kualitas kan itu makanan sudah, ya katakanlah sudah yang terbaik. Apalagi umat kalau mempersembahkan makanan ke sangga kan pasti yang terbaik. Itu pasti. Nah, bosan juga. Ya akhirnya mau tidak mau Bante menyadari dan menerima kondisi itu. Lalu itu berlangsung kurang lebih 2 tahun, karena Bante 2 tahun tinggal di wihara itu. Lama-kelamaan rasa bosan menjadi rasa bersyukur. Ya, rasa bosan menjadi rasa bersyukur. Makanya sampai sekarang ada makanan enak atau tidak enak, kata kuncinya bersyukur. Bisa makan. Udah. Nah, sampai sekarang begitu. Ada persembahan makanan enak sesuai selera, bersyukur. Ada makanan yang tidak sesuai selera, bersyukur. Karena masih dapat makan. Nah, konsep makan dalam Buddhism kan hanya untuk keberlangsungan hidup. Bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Akhirnya di situ ada satu kata kunci nilai dharmanya, bersyukur. Dapat makanan atau tidak, enak atau tidak, yang penting kan ada makanan. Iya kan? Nah, itu. Jadi kalau Bapak tadi kasusnya seperti itu, perlahan-lahan diubah kondisi yang tidak baik itu dijadikan rasa syukur. Ya, karena kadang-kadang Bapak Ibu, sesuatu yang menurut kita tidak baik justru itu yang menyelamatkan kita. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kadang-kadang yang menurut kita itu tidak baik justru itu yang menyelamatkan kita. Nah, makanya dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalnya tadi Bapaknya kasusnya seperti itu ya, jadi ya kalau saya bilang tadinya jadi latihannya bagus ya, kok tiba-tiba timbul sesuatu yang ya katakanlah tidak seharusnya terjadi. Tetap harus bersyukur. Ya, karena kalau kita masih bisa bernapas, masih bisa mengenal Dharma, bisa melakukan pola yang lain. Ya. Kalau misalnya tadi jam 4 dulu bangun terus, bisa melakukan hal-hal yang positif, sekarang kok tidak. Ya. Mungkin sekarang ada momen lain yang dapat digunakan pengganti momen yang dulu, tapi masih hal-hal yang baik. Kalau saya jujur seperti itu. Dulu sukanya pagi jam 4, kalau di wihara saya di Lampung dulu, pagi jam 4 itu kan sudah bangun ya, cuci muka dan lain sebagainya. Dapat tugas mencari bunga. Ya, jadi dulu saya tugasnya di pekarangan wihara itu ngambilin bunga. Nah, bunga sudah terkumpul, ditaruh ada tempatnya khusus. Nanti kalau sudah ditaruh di tempatnya khusus, ditaruh di altar. Jadi tugas saya itu, bangun tidur sebelum sembahyang itu. Lama-lama bosan juga. Ya, bosan juga. Karena teman yang lain, ada tugas yang lain juga. Kayaknya saya pengen ganti tugas yang lain, bosan tugas yang itu. It's okay. Kalau ada yang lain, dan yang lain itu nilainya positif juga, kenapa tidak? Nah itu ya. Jadi
jangan menyesali kondisi yang lalu. Tapi bagaimana kalau kondisi yang lalu itu buruk, sekarang cari kondisi yang lain yang baik lagi. Karena hidup itu sifatnya adalah anicca. Tidak ada yang tetap. Tidak ada yang abadi. Ya. Nah, contoh gampangnya, 5 tahun yang lalu, saya kan kelihatan muda. Sekarang coba Bapak Ibu lihat. Kan udah mulai ada, kalau saya mengedipkan mata, pinggir-pinggir ini sudah mulai ada kerutan. Ya. Kalau ibu-ibu bilang, suhu kasih anti-aging. Ya mau dikasih anti-aging apapun, ya tetap nanti akan mengalami kerut, penuaan alami. Dan kita harus terima. Itu Pak ya. Jadi kalau dulu misalnya ada sesuatu yang positif, kok sekarang menjadi bosen atau pokoknya jadi beda gitu. Cari yang lain yang positif lagi. Ya karena praktik dharma itu banyak hal. Ya, jadi bahasa kasarnya tidak hanya dana, masih ada yang lain. Tidak hanya meditasi, tidak hanya datang ke wihara, masih ada yang lain. Jadi kalau saya menyiasati ya, kalau yang lama bosen, cari yang lain, yang bagus lagi. Tapi kalau mau konsisten itu lebih bagus, ya lebih bagus. Tapi kalau dalam latihan spiritual itu lebih bagusnya konsisten, ya itu jauh lebih bagus. Karena ada kisah di negara Cina sana, ada seorang nenek-nenek dari mudanya ya konsisten cuma nienpo, dia bosen atau enggak, ada bencana atau enggak, ada masalah apa, ada cerita apa, ada peristiwa apa, dia bosen dan tidak bosen, pokoknya nienpo. Ya, sampai dia menghembuskan napas terakhir, konsisten. Nah ternyata membuahkan hasil juga setelah meninggal kan, kisahnya itu jasadnya dikremasi, ada sisa-sisa, ya katakan relik ya. Relik apa relief? Relik ya. Nah itu. Memang tidak selamanya praktek kebaikan itu menyenangkan kita. Ada kalanya bosen. Tapi orang yang hebat, walaupun bosen, tetap dilakukan. Kalau hal itu baik. Ya, itu ya. Cari alternatif lain. Ya, yang lama kalau sudah bosen atau sudah tidak srek atau tidak cocok, cari yang lain. Ya, tadi misalnya ganti, kalau naik tangga baca mantra atau apa boleh. Tidak masalah. Ya, terima kasih. Baik, kita ada pertanyaan secara tertulis, Suhu saya bacakan. Namo Buddhaya Suhu, bagaimana mindfulness membantu kita memahami ketidakkekalan atau anicca? Karena saya sedih, idola saya Vidi Aldiano meninggal dunia hari ini. Demikian pertanyaannya. Iya. Iya. Dramatis banget ya. Idolanya Vidi Aldiano ya. Beliau kan ada satu lagu yang sangat terkenal ya. Saya juga suka sekali dengan lagunya. Kebetulan Bante juga suka seni ya. Termasuk tadi lagu yang kedua ini bagus sekali. Nanti Bante boleh minta tag-nya ya. Bagus sekali. Ya, hidup itu kan tilakana ya. Sabe, sangkara, anicca. Sabe, sangkara, dukkha. Sabe, sangkara, anatta. Segala yang berkondisi itu tidaklah kekal. Kecuali ketidakkekalan itu sendiri. Jadi yang kekal itu adalah ketidakkekalan itu sendiri. Dalam hal ini anicca. Bagaimana kalau merasa sedih, kecewa,
dan lain sebagainya. Apalagi sekarang idolanya terkena cancer ya. Udah badannya jadi kurus. Ya itu kan butuh perjuangan yang luar biasa ya untuk sembuh dari cancer. Ya karena saking melekatnya ya dengan idola. Buddha kan mengatakan jangan terlalu melekat dengan fenomena-fenomena. Kalau kita terlalu melekat dengan fenomena-fenomena, dalam hal ini bisa fenomena batin, fenomena alam, itu kalau kita terlalu melekat akan menimbulkan penderitaan. Ya, ini kasusnya kan sedih ya karena idolanya seperti itu. Harus mindful. Mindful dalam artian sadari bahwa kondisi apapun yang kita alami sifatnya hanya sementara. Tidak hanya yang dialami Anda sendiri. Ya. Itu juga dialami oleh semua orang, tetapi kasusnya berbeda. Ya sama dengan saya juga beberapa waktu yang lalu, salah satu dosen pembimbing Bante ya di Universitas Negeri Jakarta, waktu itu kan zaman COVID ya, itu dosen favorit banget, ya menjelasinya bagus, teori yang disampaikan jelas, metode cara menyampaikan jelas, cara menyapa jelas, cara menjawab jelas, pokoknya dosen idola. Ya, idola banget. Tiba-tiba ada COVID. Meninggallah dosen tersebut. Kehilangan kan? Kecewa sekali, Bante juga kecewa, sedih. Ya, tapi Bante ingat lagi bahwa segala fenomena itu tidak kekal, akan berubah. Kalau kita terlalu melekat dengan fenomena itu, maka kita akan menderita. Maka Bante pada saat itu sedang berada di Jakarta, dengar dosen Bante meninggal, sedih. Kita nggak bisa datang, ya kan? Karena kan dibatasi zaman COVID. Kan? Hanya bisa via media sosial saja, telepon saja dengan keluarganya, ucapan bela sungkawa. Ya sedih. Secara manusiawi kita sedih. Cuma kita harus duduk diam menyadari bahwa itu juga harus dilepaskan. Kalau kita nggak terbiasa melepaskan sesuatu yang tidak enak di dalam diri kita, maka kita nggak latihan. Kalau tidak latihan, bagaimana mungkin nanti saat Bapak Ibu meninggal tidak mempunyai kebajikan atau kebiasaan melepaskan sesuatu. Nah itu ya, jadi harus menyadari segala kondisi itu tidak kekal. Ya duduk saja, diam, tarik napas, keluarkan, sadari bahwa ini tidaklah kekal. Siapa tahu di kehidupan berikutnya atau kehidupan saat ini atau dalam jangka waktu yang lain ada sesuatu juga yang lebih menguntungkan. Ya kan? Itu ya. Jadi jangan terlalu dilekati. Sadari bahwa segala kondisi itu akan berubah. Nah, sama dengan seorang wanita usia belia, tadinya cantik, lama-kelamaan seiring bertambahnya usia, anti-aging itu semakin berkurang. Akhirnya sedikit demi sedikit akan menjadi keriput sampai menjadi nenek-nenek. Mau tidak mau, terima enggak? Coba. Mau tidak mau, terima tidak? Kalau yang mengerti Buddha Dharma, dia akan menyadari bahwa segala sesuatu itu pasti akan mengalami yang serupa. Ya, semua akan. Jadi kondisi kita itu adalah timbul, berlangsung, dan lenyap. Timbul, berlangsung, dan lenyap. Sama penderitaan apapun seperti itu. Timbul, berlangsung, dan lenyap. Sakit kepala. Kan timbul kan? Berlangsung beberapa saat, lalu lenyap. Coba Bapak Ibu perhatikan, hampir semua fenomena yang ada di dalam kehidupan kita seperti itu. Timbul, berlangsung, lenyap. Timbul,
berlangsung, lenyap. Kalau kita tidak mau menerima timbul, berlangsung dan lenyap, maka kita akan menderita. Tapi kalau Bapak Ibu belajar untuk menerima dan melepaskan bahwa itu anicca, maka kita berarti berhasil mempelajari Dharma. Itu ya. Tadi yang bertanya boleh angkat tangan? Boleh? Oh, oke. Ya. Ternyata yang di depan ya. Itu ya. Ya. Ya, itu jawaban dari Bante. Mudah-mudahan membantu. Baik, karena waktu juga sudah cukup larut, mungkin apakah ada closing statement dari Suhu? Closing statement-nya nanti bagi aja buku saya dalam bentuk PDF sama lagu, ya bawa pulang ya untuk ngisi kantong oleh-oleh dari Bante. Terima kasih. Oke, terima kasih Bante. Oke, kami seluruh umat dan pengurus Wihara Dharma Sukha mengucapkan anumodana kepada Yang Mulia Suhu. Mari umat kami berdiri dan bersikap anjali karena Yang Mulia Bante akan meninggalkan Dharmasala.